mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Come
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodo menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodo dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodo memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun di masa sekarang, penggunaan baju bodo tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodo sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing. Lalo tahu Andi pasti ngaita sere kanani jului sere topeni ruai pasti jarre kita oh, 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 cintaku oh, 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 sayangku. Pusok na ritin ragu tanpa janangi atingku apa ben rembi nak baku muri-murinu kairo laka. Sayangku, tema komate batai, pangain kuri kau, tenasan kemana?
Halo bangi kau sona ritin ragu tanpa janangi atingku apa ben rembina baku muri-muri nu tairo lakala. Oh cintaku, oh sayangku, tema ko bate batai, pangain kuri kau, tenasan kemana? Oh amaku, oh bapakku, sungkean tom di surat nikahku. Nyerokana kay ratong maabunti cintaku, oh sayangku. Halo bangi kau sona ritin ragu tanpa janangi atingku apa ben rombina baku muri-muri nu tairo laka. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Siti Naja
Florida. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed ACT, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya masih bersama Richard Ferdinand dan saat ini kita udah ada di obrolan khusus Kita Indonesia. Itu dia tema khusus Asta Cita Pelestarian Budaya. Hari ini kita mengangkat tema besar disrupsi AI untuk pelestarian budaya kontemporer, AI ya. Nah kemudian narasumber kita ini sahabat budaya ada Abang Muhammad Aji Prasetyo, SPD MSN selaku dosen seni rupa dan desain FSD UNM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita, Bang Richard. Ya. Bagaimana kabar, Tak? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ya sehat. Oke. Kini kita di luar panas sekali. Di sana gimana, Bang? Sama ya? Ya sama sangat Iya. panas ya. Aduh, ini Makassar betul-betul membara, tapi kita bersyukur aja, Bang ya. Iya. Iya. Nah, sahabat budaya, nah ini kita dengan Abang Aji ya, kita terhubung lewat Zoom. Topik kita tentang futuristik. Nah, sebagai dosen seni rupa dan desain Abang Tabe, bagaimana kita melihat disrupsi kecerdasan buatan AI ini mempengaruhi dunia seni sekaligus pelestarian budaya saat ini? Oh iya. Disrupsi itu kan sebenarnya dia kan cara lama yang dirubah menjadi cara baru begitu, atau cara kita yang lama itu dirubah menjadi cara baru gitu. Kegiatan kita yang sebelumnya, yang kebiasaan kita dirubah dengan menjalaninya dengan cara baru. Nah, dengan AI ini, Kak Richard gitu. Iya. Dan memang menggunakan AI ini mempunyai tantangan dan juga peluang begitu. Di satu sisi memang AI ini mempercepat proses kreatif begitu ya di dunia seni pelestarian, bagi seniman juga. Seniman bisa menciptakan karya visual, musik, desain dengan cara baru ya yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Namun di satu sisi lain ada kekhawatiran bahwa memang percepatan percepatan ini, teknologi ini bisa mengaburkan nilai ya atau keaslian makna budaya yang lahir dari pengalaman manusia itu sendiri gitu. Nah, bagi saya sebenarnya AI ini ya bukan ancaman atau sebagai tangan panjang kita lah untuk membaca kembali kebudayaan kita gitu. Kalau menurut Abang Aji sendiri, peluang terbesar seperti apa yang ditawarkan AI ini untuk membawa cerita rakyat serta warisan budaya kita sehingga mereka bisa lebih dikenal oleh generasi muda sekarang ini? Iya, Bang Richard. Sebenarnya AI ini mempunyai peluang yang luar biasa dalam
merekonstruksi atau merevitalisasi ya atau membangun kembali lah narasi budaya begitu. Nah, misalkan contohnya ya eh, cerita rakyat begitu bisa dihidupkan kembali lewat animasi, interaktif storytelling, ataupun pameran seni, pameran maksudnya pameran digital Iya. yang bisa diakses anak muda seluruh dunia ya. Kemudian bisa menciptakan karakter wayang dalam format 3D, kemudian menceritakan legenda Nusantara Iya. lewat visual interaktif begitu. Nah, akhirnya di generasi muda ini tidak hanya pengetahuannya tidak hanya membaca legenda, tapi bisa mengalami dan berinteraksi dengannya lewat AI gitu. Iya. Lalu bagaimana di sisi lain ini, apakah AI ini merupakan ancaman terhadap kreativitas seniman tradisional atau justru ini dia sebaliknya bisa menjadi alat yang bisa memperkuat posisi mereka selaku seniman tradisional? Abang Haji. Sebenarnya AI itu bisa jadi menjadi ancaman ya jika digunakan tanpa bijak, kesadaran begitu. Maksudnya ketika kita, karena kan kalau kita lihat dari cara kerja AI itu kan misalnya kita membuat prompt gitu kan, atau membuat kode atau perintah, kemudian bagaimana perintah itu tetap dengan kesadaran manusia, dengan kebijakan manusia digunakan perintah-perintah yang baik dan bijak begitu. Nah, tapi maka bisa jadi eh, menjadi kekuatan yang besar jika dijadikan alat kolaborasi. Nah, misalnya nih, seniman tradisional begitu bisa memanfaatkan AI untuk memperluas atau membuat simulasi motif batik, nah begitu. Nah, yang dulunya itu masih mengangan-angan, tinggal diketik saja di AI, langsung AI membantu proses membuat motif batiknya itu bagaimana. Oke. Nah, seperti misalkan pelestarian pola ukir Iya. begitu. Nah, memang kita sangat terbantu sekali ya Bang ya dengan Iya. AI ini. Apa namanya, dulu itu kan dia cuma berupa gambar-gambar biasa. Tetapi ketika sudah melalui sentuhan AI dia seperti hidup begitu ya. Kita seakan dibawa untuk menjelajah ke masa itu dan ternyata seakan-akan kita ada di masa itu sebenarnya. Iya, benar. Nah, kemudian fokus kita sekarang ini adalah visualisasi cerita rakyat yang tadi menggunakan AI itu. Jadi kita bisa masuk, oh ternyata zaman dulu tuh seperti ini, suasana dulu tuh seperti ini. Seakan-akan kita ada menjadi bagian cerita itu. Nah, di mana letak batasan etis yang memang harus dipegang ya, dipegang teguh ketika AI ini dia digunakan untuk mereplikasi atau memodifikasi visualisasi tokoh-tokoh sakral atau mungkin simbol budaya yang ada di dalamnya, Tabe. Eh, ya, seperti yang saya katakan tadi, batasan, maksudnya ketika kita membuat prompt itu atau membuat kode itu untuk Iya. AI, untuk apapun itu, nah kita memang harus ada kebijakan, terus kemudian kesadaran dan niat dan konteks. Kalau misalkan niatnya untuk misalkan ya pendidikan atau pelestarian begitu, nah itu justru sangat bisa diterima, sangat bagus sekali karena membantu untuk pengetahuan, untuk memperpanjang sejarah misalkan begitu. Nah, tapi kalau misalkan digunakan tanpa izin misalkan untuk apa Komersialisasi ya mungkin. komersialisasi eh, suatu misalkan tempat wisata, tempat tempat adat gitu. Nah, dibikinlah AI-nya kemudian menjadi tempat wisata atau bagaimana. Nah, ini kan akhirnya bisa berpotensi
untuk menjadi hal-hal yang menyesatkan begitu toh. Nah, ini akhirnya ya akhirnya kita harus perlu memang untuk menjadi melibatkan kebijakan itu seperti melibatkan tokoh budaya begitu. Nah, komunitas adat dalam proses kreatif berbasis AI ini agar nilai-nilainya tetap ada dan simbolnya juga tetap terjaga. Jadi AI ini sebagai alat saja. Oke. Abang, kita jenak 1 menit dulu ya, nanti habis itu kembali lagi. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Abang Aji, bagaimana kita bisa memastikan bahwa karya seni yang dihasilkan oleh AI ini tetap memiliki orisinalitas, tapi juga tidak sekedar meniru karya seniman tradisional yang sudah ada? Iya, Bang Richard. Iya. Memang kuncinya itu di konsep dan interpretasi manusianya begitu. Nah, cara kerja AI ini memang dia menghasilkan sesuatu ya berdasarkan data. Nah, bisa dipahami ini, harus memang dipahami. Dia hanya mengumpulkan data, kemudian disusun ulang kembali, nah, dan diberikan sesuai perintah yang manusia itu inginkan begitu. Dan mereka ini juga menyusunnya dengan cara istilahnya itu masih meraba begitu. Bagaimana sih interpretasi manusia yang dimaksud itu? Nah, dengan meraba itu akhirnya dia menghasilkan suatu, contohlah, ini nih yang kamu inginkan, beginikah? Gitu. Nah, terkadang memang AI ini juga ada yang akurat, ada yang tidak akurat juga. Jadi orisinilitas ini lahir bagaimana seniman mengarahkan coding itu untuk sudut pandang atau mungkin nilai dari dan pengalaman pribadi mungkin. Nah, AI ini ya dia tidak punya jiwa gitu. Manusia lah yang akhirnya memberikan makna, memberikan konsep begitu yang lebih baik. Oke. Nah, sebagai seorang akademisi nih, Abang, bagaimana mengajarkan kepada mahasiswa bahwa AI ini dia sebenarnya adalah alat, tapi juga ada sentuhan serta interpretasi manusia tetap menjadi yang terpenting dalam melestarikan nilai budaya. Ya, ya, saya selalu menekankan kepada mahasiswa, begitu Bang Richard, bahwa AI ini hanyalah teknologi atau perpanjangan tangan manusia. Contohkanlah kita sebelumnya di beberapa dekade sebelumnya kita masih menggunakan mesin ketik kan untuk mengetik, tapi beberapa fungsi itu
tidak ada gitu. Ketika kita beralih ke menggunakan komputer, nah beberapa fungsi seperti menghapus, kemudian undo itu muncul dan copy paste gitu. Sama juga seperti itu. Jadi AI ini adalah alat yang memang eh, harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk digunakan juga sebijak mungkin. Begitu. Dan mungkin AI ini bisa jadi alat untuk efisiensi. Nah, nah, untuk membuat eksperimen visual atau kemudian riset budaya dan konteks lokal gitu bagi mahasiswa. Adakah contoh bagaimana AI ini dapat digunakan secara positif untuk lebih memperkuat pelestarian budaya? Misalnya untuk dalam hal ini dokumentasinya atau merekonstruksi atau justru memvisualisasikan arsitek kuno yang justru sudah hilang atau yang hilang. Iya, iya, Kak Rizal. Banyak. Seperti misalkan ya, menggunakan AI untuk merekonstruksi arsitektur candi yang rusak. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kembali menghidupkan kembali bagaimana kehidupan kehidupan misalkan kerajaan Goa begitu. Nah, dulunya itu bagaimana? Nah, itu bisa diciptakan menggunakan AI dengan basis-basis yang ada, yang data yang ada begitu. Nah, kemudian atau mengarsipkan motif batik atau tenun begitu untuk agar bisa dipelajari untuk generasi berikutnya. Tuh. Terus AI itu eh, AI itu bisa membantu kita untuk menyimpan ingatan budaya gitu dalam bentuk digital. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, bagi seorang seniman UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya, bagaimana AI ini dapat diakses dan dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai jual produk seni mereka ya? Misalnya mungkin membuat mock-up desain atau mungkin materi promosi begitu. Nah, ya, ya memang benar sekali. Eh benar Bang Richard. Jadi AI itu bagi UMKM, nah seniman UMKM ya bisa memakai AI untuk membuat mock-up desain produknya, branding visual begitu, atau materi promosi. Memang karena memang AI itu bisa membantu membuat desain-desain yang memang UMKM itu butuhkan misalkan. Itu kan. Misalkan mereka membantu untuk membuat desain baru seperti produk baru. Nah, yang dulu yang biasanya itu kita meng-hire desainer. Nah, AI dengan AI bisa lebih murah dan sangat membantu UMKM tanpa harus mencari seorang desainer untuk membuatkan eh, materi promosi ataupun desain produk, desain branding visual begitu. Jadi lebih hemat biaya dan tetap kreatif. Nah, terus bagaimana peran komunitas seni dan pemerintah dalam membuat panduan etis mengenai penggunaan AI ini sehingga teknologi ini dia bisa selaras tentunya dengan upaya-upaya kita untuk melestarikan budaya kita sendiri. Eh, Nah ini cukup eh, karena ini masih mungkin sekarang masih dibahas ya karena teknologi AI ini tergolong sangat-sangat baru beberapa tahun dan sangat meledak juga. Iya. Mungkin bagi penting juga bagi pemerintah atau mungkin kampus atau mungkin komunitas seni ya, yang perlu berkolaborasi ini misalkan membuat semacam kode etik penggunaan AI, nah atau kode etik budaya digital misalkan seperti lisensi itu penggunaan eh,
citra budaya atau gambar-gambar budaya begitu, izin dari komunitas adat, terus pelabelan kalau misalkan ini karya AI begitu. Nah, agar nantinya orang tidak akan keliru, tidak akan salah untuk menetapkan bahwa memang ini benar-benar buatan dari AI dan dibuat dari coding begitu. Nah, jadi mungkin orisinilitasnya, kemudian apapun yang menyangkut haki misalkan ya. Nah, itu tidak menjadi masalah berkepanjangan. Oke. Iya, Abang Haji kita jeda lagi ya untuk sesi terakhir saat lagi sahabat budaya jangan kemana-mana. Mozaik Budaya. Ritual Atun Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya dimanapun berada kita berlanjut lagi perbincangan kita. Iya. Oke, Abang Haji masih di sana ya? Baik. Iya. Nah, apa harapan untuk masa depan seni rupa dan desain Indonesia agar dapat menyambut AI ini tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya kita? Oke. Mungkin saya berharap kita bisa menciptakan ekosistem seni yang inovatif gitu, tapi berakar dari tradisi ya. Artinya memang kita terbuka terhadap teknologi baru. Kemudian tapi tetap membawa identitas Nusantara di dalamnya. Nah, mungkin Indonesia ini kan kaya dengan simbol, ritus, kemudian narasi begitu. Nah, bagaimana kita tetap tinggal bagaimana kita mungkin menjadikan AI sebuah jembatan, bukan penghapus jejak masa lalu gitu. Oke. Nah, sebagai closing statement ini, Abang Haji untuk para pendengar kita terutama generasi muda, supaya mereka menjadi kreator yang bertanggung jawab ketika mereka menggunakan teknologi AI ini. Oke. Mungkin pesan saya, gunakan AI bukan hanya untuk membuat hal yang keren, tapi juga bermakna.
pelajari sumber dayamu, pahami nilai di baliknya, Iya. dan gunakan teknologi untuk memperkuat identitas, bukan menirunya. Oke. Kreativitas sejati itu lahir dari kesadaran, bukan dari kecepatan algoritma. Oke. Abang Haji terima kasih banyak ya untuk kesempatannya siang hari ini. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Ya, program obrolan pelestarian budaya bangsa. Nanti kapan-kapan bisa langsung ke studio lah ya, supaya kita bisa ketemu ya, langsung nanti. iya. Terima Ya, kasih Bang iya. Richard. Sehat semua untuk semua di sana, sukses juga untuk semua di sana. Abang Haji terima kasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Sahabat budaya dimanapun berada, Richard Ferdinand di program obrolan pelestarian budaya. Aku cukupkan sampai di sini. Kita jelang sebentar jam 12 ada program karaoke fans RRI Makassar, Makelong. Jangan kemana-mana.